Banyak orang mengenal Kiai Haji Abbas Abdul Jamil Buntet Pesantren sebagai sosok ulama yang sakti mandraguna. Betapa tidak, berbagai cerita lisan mengisahkan peran heroiknya dalam menumpas sekutu di Surabaya pada Perang tanggal 10 November tahun 1945. Ada yang menyebut sorban, tasbih, hingga kacang hijau yang dilemparkannya mampu menjatuhkan pesawat tempur yang siap membombardir kota pahlawan itu. Ada pula yang menyebut alu-alu untuk menumbuk padi beterbangan atas izin Allah SWT. Melalui perantara doa yang dibacanya. Entah, cerita mana yang sahih atau bisa jadi semuanya benar. Namun yang pasti, semua kiai dan warga Nahdliyin meyakini Kiai Abbas adalah sosok yang berhasil menjatuhkan pesawat tempur sekutu. Sebab, beliau dikenal sebagai singa Jawa Barat yang dinanti kehadirannya oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari untuk memimpin perang dahsyat itu. Tidak hanya itu, Kiai Abbas juga ahli bela diri. H. Ahmad Zaini Hasan menceritakan sebuah peristiwa penodongan terhadap Kiai Abbas. Saat itu, sebilah pisau di tangan preman sudah berada di leher sang Kiai, sedangkan tangan kanan Kiai Abbas tengah membawa Al-Quran. Saat santri hendak menyergap preman itu, beliau mencegahnya. Dengan gerakan yang sangat cepat, keadaan tiba-tiba berbalik, preman berhasil dijatuhkan Kiai Abbas. Keahliannya dalam bela diri itu menyita cukup banyak waktu Kiai Abbas. Dari dalam kamarnya, kerap terdengar suara hentakan kaki dan benturan tubuh. Iya, Kiai Abbas memuji tetamu yang sengaja datang untuk belajar kepadanya, memperdalam ilmu bela dirinya. Ahli fikih nan wali, namun, di balik sosoknya itu, Kiai Abbas juga merupakan menguasai berbagai bidang ilmu agama. Pengetahuannya dalam perbandingan mazhab fikih sangat meluas. Kiai Haji Ibrahim Hosen mengaku terinspirasi Kiai Abbas untuk mengambil studi perbandingan mazhab fikih di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Fikih itu luas. Jangan terpaku pada satu mazhab saja, kata Kiai Abbas kepada ayah Gus Nadir Syah Hosen itu suatu ketika, sebagaimana termaktub dalam buku Menapak Jejak, Mengenal Watak, biografi ringkas 29 tokoh Nu. Kiai Abbas juga pernah mengajarkan kepadanya kitab Tafsir Al-Jawahir fi Tafsir Al-Quran Al-Karim karya Syekh Tantawi Jauhari, Tafsir Fahru Rozi, hingga Jamul Jawami. Sebelum mengajarkan kitab yang terakhir itu, kata Gus Nadir, Kiai Abbas meminta waktu terlebih dahulu untuk mempelajarinya. Kiai Abbas mengaku belum terlalu menguasai kitab itu, dan meminta Abah saya datang kembali membawa kitab tersebut beberapa hari ke depan. Rupanya Kiai Abbas menyimak dulu isi kitab Ushul Fikih karya Imam Al-Subki tersebut. Dan kemudian setelah itu Abah saya dipanggil kembali dan Kiai Abbas dengan lancar mengajarkan isi kitab tersebut, tulis Gus Nadir dalam halaman Facebooknya pada Jumat, tanggal 12 Agustus tahun 2016. Suatu ketika, diceritakan Gus Nadir, Kiai Mahrus Ali Lirboyo berdebat keras dengan ayahnya dalam membahas kebolehan perempuan menjadi hakim. Kiai Mahrus menentangnya, sedang Kiai Ibrahim ada di pihak seberang. Saat sesi istirahat, Kiai Ibrahim matur, menyampaikan kepada Kiai Mahrus bahwa ia merupakan santri yang belajar secara khusus kepada Kiai Abbas. Mendengar itu, Kiai Mahrus langsung menyepakati pandangan pemikiran guru besar perbandingan mazhab UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu. Diskusi tidak perlu dilanjutkan, sudah selesai, saya setuju perempuan boleh menjadi hakim, kata Kiai Mahrus saat diskusi Selain dilanjutkan. dalam bidang kanuragan Sebagaimana dan ditulis bela Gus diri, Nadir pada sosok halaman Kiai Facebooknya Abbas juga merupakan pengamal tanggal 5 tarekat. Maret tahun 2017. Beliau merupakan mursyid tarekat Ilmunya sangat Syatariah, meluas, mengambil sanad tabahur dari ayahnya, betapa Kiai tidak, Haji Abdul rihlah Jamil. ilmiahnya yang sedemikian Sementara panjang. itu, Ia ayahnya berkelana diangkat dari oleh satu kakaknya, pondok ke pondok Kiai lain Haji di wilayah Soleh, Jawa, pendiri hingga ke pondok tanah pesantren suci Benda Makkah. Kerep, Di Cirebon. sana, lalu dari beliau Kiai Haji belajar Anwarudin langsung pada atau Kiai ulama-ulama Kriyan, terkemuka, dari Kiai seperti Asy'ari Syekh Mahfuz hingga Termas. terus sampai Nabi Muhammad. Dalam pengantarnya pada kitab Dalam suatu Kifayatul riwayat, Mustafid Kiai 5, Abbas juga konon Alamin merupakan Al-Asanid mukodam yang menguraikan tarekat sanad Tijaniyah. keilmuan Syekh Mahfuz. Hal ini juga Musti agaknya dunia tampak Syekh dalam Yasin satu bin ijazah Isa pengangkatan Al-Fadani Kiai menyebut Haji Kiai Muslih Abbas dari sebagai Jepara ulama sebagai yang mursyid muncul tarekat belakangan dingin Syatariah. Syekh Mahfuz. Pada secari kertas Namun, yang saya miliki, keilmuannya memang Kiai tidak Abbas terlalu menulis tampak. mukodam, Pasalnya, bukan mursyid. Kiai Abbas hanya kertas mengajar kepada fotokopian santri tersebut tertentu saya dapatkan dari mobilitasnya mursyid sebagai tarekat pimpinan Syatariah tertinggi Buntet pondok pesantren pesantren sekaligus dan cicit keadaan Kiai zaman Abbas, itu yang menuntutnya Kiai untuk Haji lebih banyak Ade bergerak Nasihul pada Umam. peperangan. Kiai Ade Sementara mendapatkannya dari pengajaran sebuah kepada kitab para milik santri mertuanya lebih banyak sekaligus diserahkan Kiai kepada Abbas, adik-adiknya, yaitu seperti Kiai Kiai Abdullah Haji Abbas. Kiai Haji Ahli Ilyas, qiraat Kiai Kiai Haji Abbas juga dalam suatu riwayat pernah mengajar Ahmad kitab Zahir, Hirzul Kiai Amani Haji Imam, Imam, Kiai Tahani, Haji Murtado, yang dikenal dengan dan Matan para kiai As-Syatibiyah. lainnya.
Selain dalam bidang kanuragan yang membahas cara membaca Al-Quran sosok itu Kiai Abbas diajarkan juga kepada merupakan ulama pengamal utusan Banten, tarekat, yakni Kiai Haji Beliau TB merupakan Soleh mursyid Mamun dan tarekat Kiai Haji Syatariyah, TB mengambil Mansur sanad Mamun dari ayahnya. Keduanya Kiai Haji menjadi pendiri Abdul Jamil. Jamiatul Qura wal Hufaz Sementara Nahdlatul itu, Ulama, ayahnya diangkat oleh kakaknya, JKHNU, Kiai Haji bersama Soleh, Kiai Haji pendiri Pondok Abdul Wahid Pesantren Benda Hashim. Kerep, Cirebon. Namun, Lalu hal dari yang Kiai cukup Haji mencengangkan, Anwaruddin atau Kiai ternyata Trian, Kiai Abbas dari mengambil Kiai sanad Asy'ari Al-Quran dari hingga santri terus yang sampai mengaji Nabi kepadanya Muhammad, itu, yakni Kiai dalam Haji suatu TB riwayat, Soleh Mamun. Kiai Abbas juga konon Jika merupakan memiliki mukodam ijazah Al-Quran tarekat yang bersambung Tijaniyah. sampai Kiai Abbas, Hal ini maka juga namanya agaknya Tubagus tampak Soleh dalam satu disebut ijazah sebagai pengangkatan gurunya. Kiai Haji Musli Hal dari tersebut Jepara menunjukkan sebagai betapa mursyid tawadunya tarekat Kiai Syatariyah. Abbas. Pada secari kertas yang saya miliki, Kiai Abbas menulis mukodam, bukan mursyid. Kertas fotokopian tersebut saya dapatkan dari mursyid tarekat Syatariyah Buntet Pesantren sekaligus cicit Kiai Abbas, yakni Kiai Haji Ade Nasihul Umam. Kiai Ade mendapatkannya dari sebuah kitab milik mertuanya sekaligus putra Kiai Abbas, yaitu Kiai Haji Abdullah Abbas. Ahli qiraat Kiai Abbas juga dalam suatu riwayat pernah mengajar kitab Hirzul Amani wa Wajhut Tahani, atau yang dikenal dengan Matan As-Syatibiyah. Kitab berisi seribuan nadam yang membahas cara membaca Al-Quran itu diajarkan kepada ulama utusan Banten, yakni Kiai Haji TB Soleh Mamun dan Kiai Haji TB Mansur Mamun. Keduanya menjadi pendiri Jamiatul Qura wal Hufaz Nahdlatul Ulama, JKHNU, bersama Kiai Haji Abdul Wahid Hashim. Namun, hal yang cukup mencengangkan, ternyata Kiai Abbas mengambil sanad Al-Quran dari santri yang mengaji kepadanya itu, yakni Kiai Haji TB Soleh Mamun. Jika menilik ijazah Al-Quran yang bersambung sampai Kiai Abbas, maka nama Tubagus Soleh disebut sebagai gurunya. Hal tersebut menunjukkan betapa tawadunya Kiai Abbas.